Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Amin. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang matematika kelas 8 semester 1 bab 2 koordinat kartesius bersama saya Ibu Nurhayani Erdadi. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu akan menunjukkan buku yang akan kita gunakan. Buku yang akan kita gunakan adalah buku Siswa Matematika kelas 8 edisi revisi 2017. Setelah kalian menyimak pemaparan materi pada video kali ini, kalian diharapkan untuk dapat menentukan bagian pada bidang koordinat kartesius yang disebut kuadran, dan kalian juga dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Simak materi dengan baik sehingga kalian dapat memahaminya. Dalam teori matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang koordinat dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat. Untuk mendefinisikan sistem koordinat kartesius dibutuhkan dua garis yang saling tegak lurus satu sama lainnya, yaitu garis horizontal atau mendatar yang disebut sumbu X dan garis vertikal atau tegak yang disebut dengan sumbu Y. Dua garis ini saling berpotongan pada satu titik yang kita kenal dengan titik asal. Pada sumbu X, koordinat di sebelah kanan titik asal bernilai positif dan di sebelah kiri titik asal bernilai negatif. Sedangkan pada sumbu Y, koordinat di atas titik asal bernilai positif dan di bawah titik asal bernilai negatif. Perpotongan sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 wilayah, yaitu kuadran 1 di mana X positif dan Y positif, kuadran kedua, X negatif dan Y positif, kuadran ketiga, X negatif, Y negatif, dan kuadran keempat, X positif dan Y-nya negatif. Biar kalian mudah memahami pemaparan materi di atas, ayo kita lakukan simulasi. Pada bidang koordinat ini, kita akan meletakkan sembarang titik. Misal, kita letakkan satu titik di sini. Kita beri nama titik A. Nah, bagaimana kita menentukan posisi titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ya, kita melihat koordinat pada sumbu X dan koordinat pada sumbu Y di mana titik A itu berada. Sekarang kita perhatikan titik A. Pada sumbu X, titik A berada di koordinat 4. Sedangkan pada sumbu Y, titik A berada di koordinat 2. Sehingga titik A dapat kita tuliskan memiliki titik koordinat 4,2. Di mana 4 sebagai absis menyatakan jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Dan 2 sebagai ordinat menyatakan jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan di atas sumbu X. Karena titik A memiliki koordinat 4,2, di mana X-nya positif dan Y-nya positif, maka titik A berada di kuadran 1. Ayo kita buat lagi titik yang lainnya. Kita letakkan di sini. Kita beri nama titik B. Coba kalian perhatikan posisi titik B. Pada sumbu X dan sumbu Y, berapa koordinat titik B? Ya, betul. Pada sumbu X, titik B berada di koordinat negatif 2. Sedangkan pada sumbu Y, titik B berada di koordinat negatif 3.
Kalau seperti itu, berarti titik B memiliki koordinat berapa? Iya, titik B memiliki koordinat negatif 2, negatif 3. Jadi, di sini kalian perlu ingat bahwa jika titik itu berada di sebelah kiri dari sumbu Y dan berada di bawah sumbu X, maka koordinatnya bernilai negatif. Sedangkan jika titik itu berada di sebelah kanan sumbu Y atau di atas sumbu X, maka dia akan bernilai positif. Mari kita kembali kepada titik B. Karena titik B memiliki titik koordinat negatif 2, negatif 3, di mana negatif 2 menyatakan jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y, dan negatif 3 menyatakan jarak titik B terhadap sumbu X adalah 3 satuan di bawah sumbu X. Maka titik B berada di kuadran keberapa ya? Oh iya, betul. Karena titik B memiliki koordinat negatif 2, negatif 3 di mana X-nya negatif dan Y negatif, maka titik B berada di kuadran ketiga. Sekarang kita buat lagi titik yang lainnya. Kita beri nama titik C. Perhatikan posisi titik C. Pada sumbu X, posisi titik C berada di koordinat negatif 4. Dan pada sumbu Y, titik C berada di koordinat 0. Berarti titik C memiliki titik koordinat berapa? Iya, titik C memiliki koordinat negatif 4, 0. Di mana negatif 4 menyatakan jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 4 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Dan pada sumbu X, jarak titik C adalah 0 satuan. Sekarang perhatikan titik C. Karena titik C berada tepat di sumbu X, maka titik C tidak kita masukkan dalam kuadran manapun. Nah, begitulah cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham anak-anak? Ibu harapkan kalian sudah memahaminya dengan baik. Untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang telah disampaikan, coba kalian selesaikan tugas mandiri berikut ini. Perhatikan koordinat kartesius yang ada berikut ini. Setelah itu, lengkapilah tabel di bawahnya. Kalian kerjakan tugas ini di buku tugas kalian masing-masing dan selamat mengerjakan. Agar kalian mudah mengingat materi yang telah disampaikan, sebaiknya kalian membuat mind mapping bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah salah satu bentuk mind mapping. Kalian bisa membuat mind mapping dalam bentuk yang lainnya. Demikianlah penjelasan pada hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahaminya dengan baik dan jangan lupa untuk tetap selalu belajar dimanapun dan dengan siapapun agar kalian menjadi generasi emas Indonesia. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kokar Pintar.